Ya mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun poinnya sedikit, Indonesia harus memenangkan pertandingan di laga kali ini untuk menjaga asa juga lolos ke babak semifinal. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya hari ini pada tanggal 12 Desember 2024, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo yang akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat di matchday kedua lanjutan Piala AFF 2024. Indonesia persiapan menuju matchday kedua ini tentu dengan bermodalkan kemenangan di matchday pertama atas tim tuan rumah Myanmar. Walaupun bisa dibilang kemenangan itu adalah kemenangan yang ugly win, tetapi ini adalah kemenangan yang penting bagi Indonesia untuk menghadapi matchday kedua melawan Laos ini. Sebaliknya, Laos datang ke Solo dengan modal yang kurang baik. Mereka baru saja dihajar oleh tuan rumah Vietnam dengan skor yang cukup telak 4-1. Tetapi walaupun mereka Laos ini datang dengan modal yang kurang baik, tetapi Timnas Indonesia juga tetap harus waspada, terutama bagaimana Timnas Indonesia ini benar-benar harus bisa membongkar pertahanan dari tim Laos ini. Karena kita tahu di pertandingan matchday pertama, Laos sebetulnya di babak pertama melawan Vietnam mereka bisa menahan gempuran dari para pemain Vietnam dan memaksa Vietnam bermain imbang di babak pertama tanpa gol gitu. Walaupun akhirnya di babak kedua mereka jebol juga dengan skor yang besar 4-1 gitu. Nah, tentu secara head to head pastinya Indonesia ini adalah tim yang lebih unggul daripada Laos, karena memang kita tahu bahwa Indonesia punya sejarah yang dominan ya atas Laos di Piala AFF ini itu. Jadi selama pergelaran Piala AFF mulai dari tahun 96 sampai saat ini, Indonesia sudah bertemu 7 kali dengan Laos, di mana 6 pertandingan Indonesia selalu menang dan 1 kali hasil imbang ya. Terlepas memang 1 kali hasil imbang itu didapat Laos ketika gelaran Piala AFF 2012 ya, yang kita tahu bahwa tahun 2012 Indonesia saat itu tidak menurunkan skuad terbaiknya karena saat itu terjadi kisruh dualisme. Maka dari itu Laos bisa berhasil menahan imbang Indonesia pada tahun 2012. Tetapi yaitu tadi, secara head to head Indonesia dominan atas Laos, 6 kali menang dan 1 kali imbang, dan Indonesia berhasil dengan mencetak 32 gol kalau tidak salah ya. Seperti itu. Nah, tentu secara head to head yaitu tadi Indonesia dominan. Lalu bagaimana secara hitung-hitungan poin ranking FIFA? Nah, ini menarik sih ya. Tentu kita tahu bahwa Piala AFF ini jauh-jauh sebelumnya itu tidak masuk kalender FIFA. Nah, itu sampai sekarang pun juga memang tidak masuk agenda FIFA. Bahkan jauh-jauh dari sebelumnya juga di edisi-edisi ke belakang, Piala AFF ini bahkan tidak mendapatkan poin FIFA ya. Tetapi sejak tahun 2016 akhirnya Piala AFF ini masuk ke dalam hitungan poin FIFA, tetapi secara FIFA a match gitu. Walaupun secara jadwal ini tidak masuk kalender FIFA gitu. Jadi memang poin yang didapatkan oleh tim-tim negara manapun yang memenangkan pertandingan itu sangat sedikit sekali ya. Terkhususnya juga bagi Indonesia, berbeda dengan seperti kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, maupun juga event mayor atau event besar seperti Piala Asia gitu. Jadi poin yang didapatkan Indonesia ketika melawan Myanmar di pertandingan pertama itu memang tidak memberikan poin yang cukup signifikan bagi Indonesia, tetapi dengan tambahan sedikit poin itu membuat Indonesia naik 1 tingkat saat ini ke peringkat ke 125. Lalu bagaimana jika Indonesia
melawan Laos hari ini. Nah, tentu pastinya Indonesia juga akan kembali berpeluang untuk menambah poin FIFA walaupun itu sedikit. Indonesia jika berhasil memenangkan pertandingan melawan Laos, tentu itu akan mendapatkan poin sebanyak 1, sekian ya, kalau tidak salah, saya lupa komanya berapa itu. Nah, itu pun jika menang itu. Jadi kalau misalkan Indonesia menang melawan Laos, tentu tidak merubah peringkat Indonesia di ranking FIFA, karena memang di atas Indonesia di peringkat ke 123 itu sangat jauh poinnya. Tetapi sebaliknya, jika Indonesia berhasil ditahan imbang atau dikalahkan oleh Laos, tentu itu akan kerugian bagi Indonesia, karena poin Indonesia bisa berkurang ya, karena memang jarak antara peringkat Indonesia dan Laos ini sangat begitu jauh. Jadi kalau Indonesia menang itu poinnya sedikit, tetapi kalau Indonesia ditahan imbang dan juga kalah, itu akan membuat Indonesia pengurangan poin di poin FIFA. Maka dari itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun poinnya sedikit, Indonesia harus memenangkan pertandingan di laga kali ini untuk menjaga asa juga lolos ke babak semifinal, seperti itu ya. Itu secara ranking FIFA, secara poin FIFA. Lalu bagaimana nih persiapan timnas Indonesia yang akan melawan Laos hari ini? Nah, tentu pastinya pelatih Sintayong ini diprediksi kembali akan melakukan eksperimen ya. Ya tentu itu tidak masalah, karena memang skuad yang turun di Piala AFF ini adalah mayoritas para pemain muda. Tentu STY juga belum menemukan pakemnya, tetapi ya saya rasa mulai dari pertandingan ini pelatih Sintayong itu harus segera menemukan pakem starting 11 yang benar-benar harus menjadi padu gitu. Apalagi setelah pertandingan ini nanti akan tandang ke Vietnam, yaitu yang pertandingan yang paling berat. Nah, pastinya juga di pertandingan pertama bukan hanya saya, teman-teman juga netizen, begitupun juga para pengamat, banyak sekali yang mempertanyakan kenapa pelatih Sintayong ini tidak memposisikan pemain di posisi aslinya atau posisi naturalnya. Contoh seperti Pratama Arhan di pertandingan melawan Myanmar bermain di wingback kanan, karena kita tahu bahwa Arhan ini adalah posisi naturalnya itu di wingback kiri, sedangkan Nico itu bermain di wingback kiri, padahal di posisi naturalnya di klubnya Dewa United dia bermain di wing kanan. Begitupun juga dengan Asnawi ketika masuk di babak kedua menggantikan Nico, tentu bisa switch dengan Pratama Arhan, tetapi STY tetap mempertahankan Arhan di wing kanan dan Asnawi di wing kiri. Nah, tentu STY punya alasan bahwa setiap pemain yang bermain di posisi naturalnya, misalkan di posisi wing kiri gitu, menurut STY pemain tersebut juga harus bisa bermain di posisi wing kanan. Begitupun sebaliknya. Jadi ini juga untuk bahan pertimbangan untuk merubah strategi juga, katanya seperti itu. Jadi mungkin supaya tidak mudah terbaca oleh lawan ya. Jadi setiap pemain yang posisi aslinya itu di wing kanan atau wing kiri, nanti jika dimainkan di posisi yang bukan naturalnya, itu pemain harus bisa benar-benar harus tetap perform. Walaupun kita tahu Pratama Arhan di pertandingan melawan Myanmar agak-agak kurang juga ya, kurang perform karena memang bukan di posisi naturalnya, seperti itu. Nah, begitupun juga dengan seorang Donitri ya. Kita tahu bahwa Donitri ini dia posisi naturalnya itu adalah sebagai gelandang ataupun sebagai sayap kiri ya. Tentu juga bisa bermain di posisi wingback kiri, fullback kiri, ataupun winger kiri. Itu yang terus dimainkan oleh Donitri di klubnya Persija maupun di timnas U20 asuhan Indra Sapri. Tetapi di Piala AFF kali ini di bawah asuhan Sintayong, mau tidak mau, suka tidak suka, Donitri harus siap diposisikan dimanapun oleh pelatih Sintayong ya. Ketika pada pertandingan melawan Myanmar, Donitri diposisikan sebagai center back kiri. Kenapa? Alasan Sintayong adalah karena tidak adanya Justin Hubner. Jadi Sintayong ini benar-benar berharap Justin Hubner ini bergabung ke tim ini di Piala AFF karena untuk mengisi plot dari
center back kiri ya. Nah, maka dari itu akhirnya Donitri ini diposisikan sebagai center back kiri, walaupun posisi naturalnya bukan di situ. Tetapi walaupun bukan di posisi natural, Donitri bermain cukup bagus juga di pertandingan melawan Myanmar, benar-benar solid di lini pertahanan 3 back bersama Muhammad Ferrari dan juga Kadek Arel ya. Karena satu alasan lain, yaitu kenapa STY selalu menempatkan pemain yang bukan posisi aslinya ya, terutama di center back kiri, karena pelatih Sintayong itu lebih suka menempatkan pemain yang punya kekuatan kaki kiri itu di center back kiri. Jadi di posisi center back kiri itu pelatih Sintayong lebih menyukai menempatkan pemain yang punya kekuatan kaki kiri ketimbang kaki kanan, seperti itu. Contoh di timnas senior, ketika tidak ada Justin Hubner, tidak ada stok pemain center back kiri, maka yang diposisikan oleh Sintayong di center back kiri adalah Calvin Verong, tentu punya kekuatan kaki kiri, tetapi works juga kan akhirnya, benar-benar Perdong sangat kuat di posisi center back kiri. Begitupun juga dengan Donitri, perlahan-lahan mulai dicoba oleh Sintayong, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan di pertandingan hari ini Indonesia bisa kembali mendapatkan kemenangan. Tentu ya saya sih tidak berharap Indonesia menang dengan skor banyak ya, tetapi intinya Indonesia bisa menang dan bisa menampilkan permainan terbaik agar nanti ketika melawan Vietnam itu benar-benar sudah padu, tim ini sudah bisa itu benar-benar bisa mengejutkan di Piala AFF kali ini dengan skuad paling termuda di antara tim-tim lainnya ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.